Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama Saudara. 8 jam bukan sekedar hitungan waktu saat seorang pasien harus menunggu ruang inap di tengah kondisi yang kian melemah. Lewat media sosialnya, Yurizal, seorang pasien BPJS, mencoba menyampaikan keluh kesahnya, berharap ada yang mendengar di balik layanan kesehatan yang seharusnya memberikan rasa aman. Namun, curahan hati Yurizal justru dibalas dengan cibiran. Ironisnya lagi, tindakan tak terpuji tersebut justru diduga dilakukan oleh oknum petugas medis yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Jika seorang nakes yang seharusnya menjadi garda terdepan di rumah sakit justru mencibir, lalu siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Lewat untayan kata yang sederhana, ia mengungkapkan kegelisahannya setelah berjam-jam menunggu kamar rawat inap, namun harapan itu belum juga menjadi nyata. Siapa sangka saudara, keluh kesah yang dituangkan di dunia maya itu justru menyita perhatian warganet. Beragam tanggapan pun mengalir. Ada yang menyampaikan simpati, ada pula yang membagikan pengalaman serupa hingga memicu diskusi tentang pelayanan dan ketersediaan ruangan di rumah sakit. Alih-alih mendapat dukungan dan simpati, curahan hati Yurizal justru dibalas dengan berbagai komentar bernada nirempati. Di tengah ribuan tanggapan warganet, tak sedikit komentar yang terkesan menyudutkan dirinya. Bahkan sejumlah akun yang diidentifikasi sebagai tenaga kesehatan dan dokter ikut melontarkan tanggapan yang dinilai bernada sinis. Reaksi itu pun memperpanjang perbincangan di dunia maya dan memunculkan perdebatan tentang empati di tengah keluhan seorang pasien BPJS. Dan saudara, kabar duka pun datang menyelimuti. 8 hari setelah mengunggah curahan hatinya di media sosial, Yurizal dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mengungkapkan, almarhum tak pernah bercerita mengenai penyakit yang dideritanya sehingga kepergiannya menjadi pukulan mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Semasa hidup, Yurizal dikenal aktif sebagai Master of Ceremony atau MC, khususnya untuk acara pernikahan dengan sosok yang hangat, ramah, dan mudah akrab dengan siapa saja. Kepergian Yurizal tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga menyisakan penyesalan bagi mereka yang sebelumnya menuliskan komentar bernada sinis di media sosial. Dihujani kecaman warganet, sejumlah tenaga kesehatan akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mengakui bahwa kata-kata mereka tidak pantas dan telah melukai hati keluarga almarhum. Namun, ketika permintaan maaf datang, kata-kata yang terlanjur terucap tak lagi dapat ditarik kembali. Sementara, sosok yang menjadi sasaran komentar telah pergi untuk selamanya. Permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media tweets yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Nasi sudah menjadi bubur. Permintaan maaf tak mampu menghapus jejak kata-kata yang terlanjur menorehkan luka. Komentar bernada nirempati pun berujung kecaman dan konsekuensi bagi sejumlah tenaga kesehatan. Salah satunya dilakukan oleh salah seorang peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Pihak rumah sakit bersama UGM pun bertindak tegas dengan menonaktifkan dari PPDS. Dan sudah dinonaktifkan. Permohonan maaf dari yang bersangkutan itu memang kewenangan atau itu haknya yang bersangkutan. Namun ketika perbuatan sudah dilakukan seperti ini, maka penegakan pendidikan bermartabat tetap akan kita lakukan. Sementara itu, tenaga kesehatan lainnya, saudara, yang mencibir pasien BPJS diketahui bekerja di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Pihak rumah sakit mengaku kecewa setelah namanya terseret dalam polemik, komentar kasar dan minim empati di media sosial. Setelah melakukan pemeriksaan, pegawai yang bersangkutan akhirnya menyampaikan pengunduran diri secara tertulis. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh atasan langsung. Kami akan memberikan rekomendasi terkait dengan hukuman disiplin yang akan diterapkan. Dan informasi terakhir bahwa hari ini yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Konsil Kesehatan Indonesia meminta para tenaga kesehatan lebih bijak bermedia sosial dan menjaga setiap ucapan agar tak melukai pasien serta masyarakat. Konsil Kesehatan Indonesia juga akan menelusuri dugaan perlindungan dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran. Penelusuran akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama institusi pendidikan serta fasilitas kesehatan tempat tenaga kesehatan tersebut bekerja. Terhadap martabat manusia, termasuk pasien dan keluarganya, harus senantiasa dijaga dalam setiap bentuk komunikasi. Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Komentar nirempati oleh nakes jelas menyalahi etika. Namun kondisi ini tak bisa dilepaskan dari persoalan sistem kesehatan yang masih belum sehat. IDI menyoroti efisiensi besar-besaran anggaran kesehatan yang dinilai berdampak pada layanan kesehatan yang belum merata ini dan optimal. Hal senada disampaikan Komisi 9 DPR RI sebagai mitra Kementerian Kesehatan yang menilai pemerataan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah. Apakah di rumah sakit mereka yang bertugas juga seperti itu? Kalau memang sama, ini ada masalah di pelayanan kesehatan. Kedokteran itu tidak boleh melakukan diskriminasi. Ini tugas pemerintah gitu loh. Untuk melakukan pembiayaan tidak boleh, efisiensi di bidang kesehatan itu tidak boleh. Apalagi di dalam mutu pelayanan. Jadi negara harus membiayai sesuai dengan kebutuhannya. Peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga berharap anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa memperkuat pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Terkait kasus ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal setiap kali mendengar ada pasien yang meninggal dunia. Ia pun berkomitmen terus membenahi pelayanan kesehatan termasuk fasilitas dan SDM kesehatan agar tidak ada lagi pasien dan keluarga yang merasa terabaikan. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal kok
teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Pelayanan kesehatan bukan sekedar soal prosedur dan administrasi, tetapi menyangkut hak setiap warga untuk mendapat pertolongan tanpa merasa terabaikan. Jangan sampai keterbatasan anggaran, panjangnya antrean, atau buruknya pelayanan membuat rakyat menjadi korban. Karena pada akhirnya ketika nyawa telah pergi, yang tersisa hanyalah penyesalan dan pertanyaan. Apakah semua ini bisa dicegah?